Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabina Nurul Hikmah dengan NPM 202143502829. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang normalisasi database. Normalisasi database adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi, sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, pengertian singkatnya yaitu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuannya, yang pertama ada minimalisasi redundansi atau pengolahan data, yang kedua memudahkan identifikasi entitas, nah yang ketiga mencegah terjadinya anomali. Nah, jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Tahapan atau bentuk normalisasi database. Nah, untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi nih data seperti apa yang akan disimpan. Nah, ini ada contohnya nih. Yang pertama, bentuk tidak normal atau anormalized. Nah, merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Nah, bentuk ini terdapat repeating group atau pengolahan grup, sehingga data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, atau biasa disebut juga anomali. Contoh yang kedua ada first normal from atau 1NF, mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah data. Fungsi dari bentuk ini adalah yang pertama menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Nah, pada intinya 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali dapat diatasi. Contohnya, ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data, kita tidak bersinggungan dengan data yang lain, sehingga konsistensi data bisa mulai dijaga. Nah, contoh ketiga ada second normal from atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data yang telah dibentuk dalam 1NF. Nah, di sini ada fungsinya juga nih. Yang pertama untuk menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional bergantung pada kandidat key atau data di data tabel tersebut. Nah, bisa kita lihat contohnya atau gambar dari contoh second normal from ini. Yang keempat, ada third normal from atau third NF. Third NF ini tidak diperkenankan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabelnya. Transitive dependency ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi yang dimana terdapat tiga atribut, yaitu A, B, dan C. Kondisinya adalah A melalui B, B melalui C, maka C dikatakan sebagai transisi dependensi terhadap A melalui B. Nah, intinya, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Nah, contoh yang kelima ada Boy's Code Normal From, yaitu teknik normalisasi database yang sering disebut juga 3,5 NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk third NF. Nah, pada dasarnya, untuk menghandle anomali atau overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk third normal from ini, normalisasi database ini bergantung pada kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk Boy's normal from ini. Untuk tabel memenuhi bentuk normal Boy's Code harus memenuhi dua kondisi, yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga. Nah, yang kedua, untuk ketergantungan apapun A melalui B, A harus menjadi super key. Nah, poin kedua terdapat agak rumit, tapi kata sederhananya berarti bahwa untuk ketergantungan A melalui B, A tidak dapat menjadi atribut non prima jika B adalah atribut utama. Di sini juga ada perbandingan antara Boy's Code dan third normal from, yaitu selalu mengurai suatu relasi ke dalam relasi third normal from.
Yang pertama, dekomposisinya adalah lawless, yang kedua, dependensinya dipertahankan. Nah, untuk yang perbandingan kedua itu selalu mengurai suatu relasi ke dalam Boy's code normal form, atau dekompensasinya adalah lawless dan tidak mungkin mempertahankan ketergantungan. Itu bedanya. Nah, kesimpulannya, normalisasi dimulai dari tahap tidak normal atau unnormalized. Nah, kemudian ke bentuk pertama atau 1NF. Nah, kemudian ke bentuk normal kedua atau 2NF. Dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Nah, normalisasi data ini berfungsi untuk meminimalisirkan redundansi data dan mencegah anomali. Hal ini sangat pentingnya ketika Anda meminimalisir kesalahan dalam mengelola keuangan perusahaan Anda. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.